ini alasan Amin menang satu putaran. Potensinya luar biasa, semakin kini makin membesar. Faktor apa itu? Itu yang akan kita diskusikan malam hari ini. Dan limpahan suara ternyata itu hanya bonus. Jadi limpahan suara dari Prabowo, dari Ganjar ya itu hanya bonus saja gitu ya. Nah kita lihat sekarang dari seorang pengamat netral, saya kira jauh lebih dipercaya hari ini dibandingkan lembaga survei yang dipesan. Begitu ya. Intinya kan dipesan atau tidak kan begitu. Mari kita lihat. Amin berpotensi menang satu putaran. Limpahan suara Prabowo dan Ganjar itu hanya bonus. Luar biasa ini ya. Kabar hari ini 30 November. Pengamat politik dari Universitas Nasional UNAS Jakarta, Robi Nurhadi menilai peluang Anies Baswedan Muhaimin Iskandar melaju memenangkan Pilpres 2024 semakin membesar. Hal ini kata Robi terjadi di tengah perebutan suara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dari basis massa yang sama seperti yang disebut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Jadi ceruknya sama. Kalau pilih Ganjar dengan pemilih Prabowo itu ceruknya sama. Dia kayak diinformasikan seperti ada yang tersambung gitu ya. Ada bejana yang tersambung. Jadi agak sulit gitu itu membedakan siapa pemilih Prabowo, siapa pemilih Ganjar. Ya, penjelasan itu logis dan terkonfirmasi di lapangan, jelas Robi. Dia menjelaskan elektabilitas Amin terus menunjukkan tren kenaikan karena adanya dorongan perubahan yang besar dari rakyat. Jadi siapa yang lebih baik dari konsultan yang bisa melihat indikator terbaik? Ya rakyat. Jadi lihatlah rakyat. Rakyat sudah banyak yang kecewa dan memerlukan figur pemimpin nasional yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Dan sosok itu, figur itu ada pada Anies Rashid Baswedan. Disampaikan oleh jebolan Universitas Kebangsaan Malaysia, doktor ya. Menurutnya, kalau kekecewaan terhadap pemerintah dari masyarakat dan masa pendukung Ganjar dan Prabowo semakin membesar, maka Anies Baswedan berpeluang menang satu putaran. Jadi kalaupun tidak menang satu putaran, maka lolos putaran kedua dan menang di putaran kedua. Yaitu bonusnya tadi limpahan, tapi bukan itu utamanya. Dengan konfigurasi politik seperti itu dan kondisi politik saat ini, Pilpres ini cenderung menguntungkan Pak Amin atau Amin. Pak Anies atau Amin. Bisa-bisa malah satu putaran untuk kemenangan Amin. Amin ya, amin kan. Bahkan lebih jauh dia menjelaskan tanpa adanya perpecahan suara masa Prabowo dan Ganjar sekalipun, Anies Baswedan tetap berpeluang menang. Karena jumlah masa mengambang, nah ini intinya nih. Yang bisa berubah pilihan di Indonesia itu mencapai 85%. Mayoritas justru ya. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan pemilih yang memiliki kedekatan dengan partai penguasa ya, atau calon presiden sehingga tidak akan berubah pikiran lagi. Dengan konfigurasi politik seperti itu dan kondisi politik saat ini, Pilpres ini cenderung menguntungkan Pak Anies atau Amin. Bisa-bisa malah satu putaran untuk kemenangan Amin. Dengan demikian, kalaupun ada limpahan suara dari pendukung militan Ganjar dan Prabowo ke Anies, itu hanya bonus. Tetap harus kita syukuri ya. Namun yang pasti, tidak bersatunya Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024, itu akan merugikan keduanya. Ini yang saya kira yang disebut dengan tangan Tuhan ya. Kita tahu bagaimana rencana Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo itu semakin kuat setelah gagalnya rencana 3 periode. Tapi apa mau dikata? Ternyata dinamika begitu dinamis, akhirnya terpecahlah kedua itu. Ya, kalau sudah terpecah kan ya sudah. Nggak bisa lagi dibilang yang mana lebih kokoh daripada yang mana gitu. Dua-duanya sama-sama tidak kokoh. Kedua pelaku konflik merebutkan pemilih yang sama. Nah ini. Jadi jelas mereka rugi. Suara kepecah. Kalau ada limpahan suara ke Anies, itu akibat perseteruan Prabowo Ganjar itu bonus saja.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi bahkan menyebutkan potensi suara Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran bagaikan bejana berhubungan yang saling terkait. Ya, kebayang ya, bejana yang saling terkait, dia naik sedikit, ini turun sedikit, ini naik. Kalau naik turun, akhirnya airnya banyak yang keluar pindah kemana? Ya ke Anies, gitu ya. Hal ini terlihat dari temuan survei ketika Prabowo Gibran meningkat, maka suara Ganjar Mahfud menurun. Begitu juga sebaliknya sebelumnya ya. Sedangkan suara Amin tetap atau naik meskipun secara landai. Kalau pola ini terus berlanjut dan tidak ada yang mendapatkan suara 50% plus 1, Burhanuddin menjelaskan kemungkinan besar yang masuk ke putaran kedua adalah Prabowo versus Anies. Kalau Prabowo versus Anies, bagaimana posisi Ganjar dan PDIP? Ya dia pasti merasa terkhianati. Seperti juga 2019 emak-emak rakyat juga merasa terkhianati oleh Prabowo. Jadi siapa pengkhianat yang sesungguhnya? Silakan ditebak sendiri. Jadi kekecewaan rakyatlah rupanya yang kemudian membangkitkan bagaimana gelombang perubahan itu terus tertahankan. Apa buktinya? Rakyat turun tangan hari ini. Rakyat membiayai sendiri, melakukan sendiri, tanpa koordinasi dengan terlalu banyak pihak. Melakukan. Seperti yang kami lakukan di hari pertama kampanye, ya, tanggal 28 November kemarin. Kita buat spanduk rakyat. Dikumpulkan karung-karung. Cat-cat yang ada dari rumah-rumah dibuat langsung. Ini bentuk dari perubahan yang diharapkan oleh rakyat. Pengen pupuk gratis, petani sejahtera, sembako turun harga. Tua atau muda, semua bahagia.